Halo Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Podcast pada sore hari ini tanggal 16 Agustus 2022 bersama saya Maximus Jenewa alias Acok. Eh, Sore ini saya bersama dengan eh, Romo Gregorius Hertanto. Halo, selamat sore Romo. Selamat sore, Iya, Aco. Selamat iya. sore. Tribuners, Romo Hertanto ini adalah Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng. Nah, kita akan membahas tentang sekolah ini karena memang sekolah ini termasuk apa ya unik dan tapi juga banyak kalau umum juga mungkin belum banyak yang tahu juga. Nah, sore apa sore Iya, oke. kita Iya. bincang-bincang soal sekolah ini. Nah, banyak orang menganggap bahwa sekolah filsafat itu termasuk sekolah tinggi filsafat Seminari Peneleng itu khusus untuk eh, calon pastor, calon imam Katolik. Bisa dijelaskan apakah memang Iya. harus calon imam? Iya, kalau menurut ilmunya sih filsafat untuk semua ya. Jadi filsafat ada juga di UGM, ada juga di Universitas Indonesia, ada juga di tempat-tempat lain ya. Dan filsafat selalu berhubungan dengan ilmu dasar ya, itu asal-usul ilmu dan itu hampir semua orang suka belajar itu. Nah, mengapa calon imam? Karena calon imam itu membutuhkan ilmu filsafat ya untuk berpikir, untuk menelaah, untuk memperdalam ya soal-soal iman, untuk menelaah itu situasi masyarakat gitulah ya, apa yang akan dilayani. Jadi bagaimana ya urutannya ya? Mungkin imam membutuhkan filsafat ya, filsafat lebih dulu gitu, filsafat lebih umum. Dan ketika keuskupan mendirikan sebuah perguruan tinggi untuk calon imam, maka syaratnya adalah filsafat gitu dia. Dan memang itu juga ditentukan di dalam gereja Katolik ya, bahwa untuk mendalami ilmu-ilmu teologi harus ada pendasaran dahulu yaitu ilmu-ilmu filsafat. Gitu. Jadi apakah yang belajar filsafat harus calon imam? Jawabannya tidak. Oh tidak. Ya, tidak. Kebetulan STF adalah pendidikan calon imam, maka membutuhkan filsafat. Ya, jadi kebalik gitunya. Nah, memang yang sekolah di STF tidak hanya calon imam. Jadi awalnya didirikan memang untuk calon imam dan dibuatlah di sana ada ilmu filsafat dan teologi. Tapi kemudian di dalam perkembangannya yang sekolah di STF bukan cuma calon imam, ada juga orang yang memang ingin hanya belajar filsafat, ya, hanya ingin belajar teologi, ya, orang yang hanya ya kemudian mau menjadi guru agama atau menjadi macam-macam ya, menjadi jurnalis, menjadi ya pokoknya membantu mereka berpikir dan sebagainya. Begitu. Jadi prinsipnya sekarang sudah lebih terbuka tidak cuma untuk calon imam. Ya, berarti boleh di luar itu ya, Iya, Romo iya. ya. Kenapa kira-kira harus terbuka untuk di luar calon imam? Iya, jadi ini soal prioritas ya. Berarti prioritasnya memang masih calon imam Iya. untuk STF Seminari Peneleng. Lalu kemudian di dalam perkembangannya kita ternyata membutuhkan juga pemimpin-pemimpin yang ya selain imam juga awam-awam ya. Orang-orang yang bisa berpikir jernih, orang yang karakternya terbentuk oleh apa yang diketahuinya. Ya, jadi kemudian lalu terbuka ya dan juga pengalaman di dalam sejarah kami itu sudah sejak tahun 54 ya. Kalau dihitung-hitung sudah 2000-an orang. Yang jadi imam itu hanya sekitar 600-an. 2000-an. Dan 600-an itu ya sudah hanya sedikit saja, tapi yang lain kebanyakan awam. Nah, kebanyakan awam itulah lalu kemudian kami pikirkan ini juga harus diperhatikan gitu. Nah, misalnya kami
tahun 70 mendapat didaftarkan di Kementerian Departemen Kebudayaan ya, Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Itu maksudnya itu supaya orang-orang yang tidak jadi imam dia bisa juga bekerja dengan ilmunya, dengan apanya gitu ya. Dan kami merasa bahwa ilmu filsafat dan ilmu teologi memang lalu berguna juga untuk dunia, untuk negara dan untuk ini. Iya. Ya, jadi semua. Oke. Tadi Romo menyampaikan bahwa sekolah ini didirikan tahun 54. Iya, Berarti usianya sudah sudah 68. 68. Sudah tua. Udah Kalau tua ya. Saya baca-baca di cari-cari informasi. Heeh. Kalau di kampus-kampus di Sulawesi Utara ini, atau apakah STF ini yang tertua? Atau ada mungkin yang Kalau 54 itu tidak yang tertua, tetapi ada satu fakultas fakultas hukum kalau nggak salah di Tondano pernah tahun 53 gitu. Oh iya. Tapi kalau di runut sejarahnya sebenarnya STF Seminari Peneleng itu sudah mulai tahun 36. Tapi waktu itu belum di Pineleng, waktu itu masih di Woloan. Jadi ya dalam rangka ya ada konteksnya. Pada waktu itu tahun 28 kalau nggak salah mulai seminari menengah Kakaskasen. Itu didirikan ya mulai dari Woloan lalu kemudian pindah ke Kakaskasen. Jadi mulai seminari yang pendidikan 8 tahun itu. 36 lalu kemudian 28 lalu 36 ya 8 tahun. Nah, lulusan itu lalu harus jadi imam sekolah apa gitu. Dan mulailah pada waktu itu sudah ada apa yang disebut dengan 2 tahun filosofan. filosofan. Tahun 36 itu. Karena kita belum ada teologi, belum filosofan 2 tahun. Mereka habis filosofan dikirim ke Jogja. Itu angkatannya Pastor Vance Lengkong, ada Simon Lengkong ya, 2 bersaudara itu, dua Lengkong ya. Itu awal-awal dikirim ke Jogja. Tapi kemudian seminari, jadi boleh dikatakan ini tingkat perguruan tinggi sebenarnya dengan kurikulum dari internasional juga gitu dengan ya guru-guru memang pada waktu itu belum bergelar tetapi dibuat. Jadi katakanlah cikal bakal perguruan tinggi tahun 36 itu. Ya, lalu kemudian berkembang tapi tahun 40 karena perang lalu habis itu ya. Nanti tahun 48 Kakaskasen didirikan lagi. Ya, dibangun lagi. Nah, disitulah tahun 48, 8 tahun pendidikan, tahun 54 mulailah secara resmi STF Seminari Pineleng. Itu dia. Ya atas prakarsa dari Monsignor Nicolaus Verhoeven waktu itu Prefektur Apostolik Keuskupan Manado ya, jadi cikal bakal Keuskupan Manado. Itu jadi kalau dihitung dari 54 memang yang paling yang kedua lah kira-kira ya menurut sejauh saya tahu sejarah. Tapi tahun 53 sudah ada fakultas hukum. Tapi kalau mau dilihat ini ya tahun 36 itu sudah mulai. Hanya tidak berlanjut karena tahun 40 karena perang Jepang waktu itu ya Kakaskasen di bumi hangus dan sebagainya. Akibatnya tidak ada kelanjutan. Itu dia. Mungkin Romo bisa atau mungkin sempat ada informasi karena sejak awal pasti dosen-dosennya orang-orang asing ini. Orang-orang Belanda ya. Orang-orang Belanda, misionaris dari Belanda. Iya. Apakah waktu itu ada gangguan semacam karena waktu orang menganggap bahwa mungkin orang-orang dari luar Belanda itu adalah semacam penjajah atau ada semacam konflik batin atau konflik apa gitu. Iya ya sebenarnya tidak sih ya saya kurang tahu persis tentang itu ya. Hanya memang mengapa ada sekolah tinggi filsafat ya. Jadi kita kan dulu ya gereja Katolik di Manado ya itu mulai kapan ya? 1868 kalau nggak salah ya, De Vries itu mulai
ini. Tapi sebelumnya 1500-an sudah ada ya. Lalu kemudian mulai dihidupkan lagi 1800-an begitu. Nah, waktu itu pastor Jesuit datang, mulai mendirikan sekolah-sekolah, termasuk juga quick school ya, yang di Woloan itu, yang menjadi sekolah guru kedua mungkin di Indonesia waktu itu. Zaman itu hanya 2. Saya kira resistensinya pada waktu itu soal keagamaan Protestan dengan Katolik ya, pada waktu itu ada. Tetapi yang lain-lain tidak, karena kemudian quick school berkembang ya, menjadi sekolah guru ya, dan dari situ banyak sekali dihasilkan guru-guru. Nah, dari sana lalu kemudian tahun 1920 MSc menggantikan Yesuit ya. Tahun 21 sebenarnya, tapi datang sudah 1920. Begitu. Dan mulai pendidikan. Jadi misionaris sebenarnya berpikir tentang pendidikan untuk masyarakat pribumi, untuk Indonesia ya, begitu. Nah, lalu kemudian mereka berpikir juga perlu imam-imam pribumi ya. Dan lalu mulai didirikan itu. Jadi tahun 20 MSc datang, 28 mulai seminari menengah, seminari kecil katakanlah di Woloan, lalu kemudian nanti pindah di Kakaskasen. Itu tujuannya untuk melayani ya. Saya tidak ingat persis apakah ada. Saya kira zaman itu sudah tidak terlalu tegang antara Belanda dengan antara Protestan dengan Katolik ya, karena mulai diizinkan untuk bisa ya orang Katolik juga hidup ya berdampingan dengan orang Protestan ya. Sebelumnya kan tidak. Nah, itulah sebabnya lalu kemudian Katolik bisa masuk lagi di sini juga, itu karena kebijaksanaan negara Belanda boleh ya untuk misionaris itu datang lagi. Dan begitu lalu berkembang. Dari masyarakat saya tidak melihat ada pertentangan apa ya, mungkin di awal-awal misionaris yang datang dulu ya. Tapi di awal-awal sejarahnya ya, para misionaris datang ke kampung-kampung dan sebagainya. Ada cerita menarik di tahun 40-an, yaitu pada waktu semua misionaris Belanda dicekap oleh Jepang. Ya, waktu itu hanya ada satu pastor saja dari Jepang bersama dengan lengkong bersaudara ini, ya, yang ditapiskan di, kalau nggak salah, di Jogja atau apa, mereka kembali dan melayani. Tapi yang paling besar aktivitas itu Pastor Nakagawa dari Jepang. Nah, menarik sekali, tahun 40 mereka dibebaskan dari, tahun 40 atau tahun berapa ya? Tahun 45 tuh. 46 saya kira ya. Mereka dibebaskan dari KAM ya, tahun 45 setelah kalah itu dibebaskan, lalu mereka rapat pertama memutuskan apa? Seminari harus didirikan kembali ya, seminari harus didirikan kembali. Dan mengapa? Mungkin ya, menurut Pastor Van Pasen yang menulis sejarah itu, mungkin karena ketika mereka ditangkap di KAM itu, mereka berpikir Indonesia harus punya imam sendiri ya, sebab kalau misalnya kami ditangkap seperti ini tidak ada lagi pelayanan. Nah, itulah lalu kemudian pada waktu itu diputuskan untuk mulai mendirikan lagi, tapi memang dari nol itu. Nah, apakah ada resistensi itu? Saya kira waktu itu belum terlalu ini ya. Mungkin karena masih terbatas intern untuk pendidikan sendiri ya kali ya. Jadi tidak ini. Pertama memang imam Indonesia belum ada. Ya, yang ahli-ahli filsafat juga belum ada. Gitu. Maaf, saya punya ini. Apa saya sudah matikan. Oke. Nah, ada satu cerita juga ini, Romo, sekolahnya tahun 54 tadi resmi ya, Romo ya. 54 ya. Berdiri. Kemudian maaf ya, saya ini ke dulu ya. 54, kemudian berapa tahun kemudian Presiden Soekarno datang ke. Oh ya, bisa cerita momen itu, Romo? Tahun 57, 3 September 57. Ya, 3 September 57 itu menarik. Jadi ada fotonya, nanti kalau datang ke seminari itu ada foto besar. Itu Pastor Joko kebetulan lihat-lihat di arsip dan dia kemudian cetak. 3 September 57.
3 September Ah, 57. waktu itu Soekarno sementara atau baru saja mengunjungi Tondano, lalu kemudian mungkin singgah di apa itu di Tomohon, ketemu dengan Monsinyur Nikolaus Verhoeven. Lalu kemudian dia bilang nanti singgah di Pineleng. Lah begitulah lalu kemudian disiapkan satu panggung di bangunan yang baru dibangun lah begitu. Dan ya lalu berpindah di situ. Sepertinya mendadak sekali ya. Mendadak sekali ya, mendadak sekali. Tapi ya sudah kebanggaan luar biasa ya bagi ini. Baru dibangun 54, bangunan masih baru dan kemudian Soekarno datang dan duduk santai sekali dengan apa itu beberapa menteri di situ. Lalu Nikolaus Verhoeven bicara gitu. Saya tidak mendapatkan informasi tentang apa yang dibicarakan ya, tapi Pastor Joko bilang begini, yang dibicarakan itu antara lain apa yang dikatakan oleh Soekarno ya. Soekarno waktu itu rupanya sudah melihat gelagat-gelagat ya bahwa akan ada pemberontakan dan sebagainya. Lalu dia memberikan satu nasihat ya, jangan memberontak dan sebagainya. 57 itu. 58 kemudian ada Permesta. Berarti sudah Pemberontakan semesta. Jadi menarik itu. Jadi dan ya dan sedengar konon STF menjadi ya kadang-kadang apa tembakan-tembakan di situ ya gitu. Jadi dinding-dinding yang dari bambu itu ya yang dilapis dengan ini itu yang menahan-nahan tembakan. Ya STF sendiri diliburkan pada waktu itu. Tapi ya menarik momen sejarah itu ya. Jadi kalau mau dibangun monumen bagus juga ya. Yang jelas ada di monumennya sudah ada berita ya. Jadi lengkung-lengkung dari bangunan yang dulu itu masih ada. Gitu. ya, cukup menarik tadi Romo bilang bangunannya apa? Karena mungkin temboknya tebal-tebal katanya apa di dalamnya cuma bambu. Iya, model dulu kan belum ada apa ya? Bangunan bangunannya apa bagaimana ya? Jadi eh, konstruksinya ya di tengah ya, Iya, tidak ada konstruksinya. besi, tidak ada apa, lalu kemudian bukan ada tela barangkali, tapi kemudian dilapis dengan bambu ya itu tahan tahan gempa juga, lalu kemudian tahan dingin ya, gitu tebal. Itu mungkin cara Belanda pada waktu itu membangun ya. Gitu. Mungkin bisa dijumpai di bangunan-bangunan tua sekarang itu ada yang dibuat dengan bambu-bambu melapis itu. Ya, itu dia sangat sangat ini kayaknya. Ada dosen luar yang pernah studi tentang itu, yang datang berkunjung. Wah, nggak tahu itu ya. Tapi saya pernah lihat di ya di tempatnya yang bangunan tua yang sampai sekarang masih ada itu. Kalau dipukul itu masih ada kelihatan bambu-bambunya. Dulu waktu saya studi di tingkat 1, di bangunan yang di belakang itu masih seperti itu. Jadi apa ada gaba-gaba apa ya itu baru kemudian dilapis dengan semen atau apa itu bangunan cukup bagus itu. Iya, iya. Oke, kita kembali ke situasi mungkin sekarang ini. Iya. Nah, ini apakah eh, mata pelajaran yang diajarkan di STF SP itu apa saja? Apakah mungkin sama seperti sekolah-sekolah atau universitas yang lain? Iya, jadi kami punya 2 program studi ya. Program studi ya sebenarnya mirip-mirip, yang satu program studi ilmu filsafat, yang satunya program studi teologi. Ya, teologi sekarang di dalam apa itu nomenklatur pendidikan itu pernah diangkat supaya diganti. Aduh, minta maaf ini. Ya, ya. Diganti dengan apa itu filsafat keilahian. Nah, apa yang diajarkan di filsafat itu macam-macam, filsafat ini macam-macam ya. Ada yang menjadi keunggulan kami itu etika. Ya, etika. Etika itu bagaimana ya, mengetahui pedoman tingkah laku, ya, baik dan jahat, ya, gitu dia. Lalu adil dan tidak adil, gitu ya. Lalu kemudian
pedoman untuk menilai sebuah perbuatan baik atau tidak, gitu seperti itu etika. Ya, nanti ada etika dasar, ada etika terapan, ya, apa artinya suara hati dan sebagainya, yang membuat orang punya sikap, ya, kalau ada kasus apa, lalu punya prinsip bagaimana menilai itu. Itu dia. Lalu juga ada filsafat-filsafat sistematik, ya, filsafat mulai dari filsafat kuno, ya, filsafat barat, ya, ada juga filsafat Nusantara sekarang, ya, melihat dari kebudayaan-kebudayaan yang ada itu nilai-nilai kebenaran apa yang bisa diambil, gitu misalnya. Itu filsafat. Ya, masih ada juga filsafat kerja, filsafat budaya, ya, ada filsafat lain, filsafat Cina, filsafat India, kami, ya, intinya kan filsafat mencari kebijaksanaan, ya, dari kebijaksanaan lokal itu kemudian kita cari apa yang bisa kita belajar dari sana, ya, dari situ lalu kemudian kebijaksanaan hidup, ya, kita bisa terapkan dalam hidup, ya, dalam menilai, gitu ya. Kalau profesor Yong itu selalu mengatakan filsafat itu bagaikan pesawat yang terbang, lalu kemudian melihat dari atas, lalu turun refleksi lagi, ya, mendarat lagi, naik lagi, begitu, ya. Jadi ada melihat realitas, lalu dari situ naik untuk melihat apa yang lebih baik, ya, lalu kemudian melihat semuanya secara keseluruhan, masuk lagi ke dalam lagi, ya, kira-kira begitu. Itu filsafat. Lalu teologinya yang pertama-tama tentu iman Katolik, ya. Iman Katolik, ya, teologi, ya, berdasarkan sistematikanya, ya. Jadi ada teologi penciptaan, ada teologi kristologi, ya, ada pneumatologi untuk berbicara tentang Roh Kudus, ada juga Mariologi, ada eklesiologi, ada sakramentologi, ada liturgi, apa-apa yang perlu untuk calon imam lah, ya. Gitu. Tapi orang bisa masuk ke teologi kalau dia bisa berpikir, ya, jernih, ya, melihat hakikat dan sebagainya yang dibantu dengan filsafat. Itu kira-kira. Nah, tambah lagi di sana ada, ya, mata kuliah penunjang, ya, humaniora seperti antropologi, psikologi, sosiologi. Itulah pokoknya asik lah kalau. Tapi kalau apa mungkin ya peminat dari apa filsafat ini kira-kira banyak nggak? Kalau dibandingkan mungkin mereka yang kalau calon imam sudah pasti harus. Nah, awam yang sekolah ini yang minat sekolah ini gimana? Iya, sebenarnya akhir-akhir ini filsafat makin naik, ya, kayaknya, ya. Siapa yang menggerakkan makin naik itu saya nggak tahu. Pokoknya Roke Gerung mungkin. mungkin. Oh, ya, 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 itu juga salah satunya, ya, karena dia membuat orang lain berpikir, ya, ya, kadang-kadang membuat yang lain logika kan dia ini. Ya, tapi kadang-kadang membuat yang lain merasa bodoh gitu karena permainan kata, ya. Tapi filsafat kan bukan cuma permainan kata. Tapi itu momen yang menarik karena mungkin, ya, karena muncul di media banyak filsafat. Dulu pernah ada semacam pertemuan untuk memurnikan tuh filsafat atau membela filsafat, gitu, ya. Kalau nggak salah dari alumni Triarkara kalau nggak salah mau ingin, karena filsafat seperti degradasi sebagai permainan kata belaka, lalu kemudian mereka mau memulihkan dengan bertemu dan berdiskusi, lalu kemudian mulai naik. Nah, di STF ada dampaknya juga, ya, tidak banyak, ya, yang studi misalnya ada beberapa yang minta untuk belajar, bukan dari agama Katolik, ya. Mereka suka belajar, ya. Memang dari dulu STF sudah terbuka untuk mahasiswa pendengar, untuk mahasiswa reguler. Karena kebijakan dari pemilik STF masih belum diterima sebagai reguler, tetapi untuk pendengar sudah banyak, ya. Tahun ini ada 3 kalau nggak salah dari orang-orang yang tidak mau jadi reguler tetapi mau pendengar saja, mau belajar, ya, begitu. Kadang-kadang ada orang yang studi misalnya penelitian doktoral, ya, misalnya baru
2 tahun lalu ada orang mau doktoral di ekonomi, tapi dia mau ambil perspektif filsafat Thomas Aquinas, gitu ya. Saya juga bingung tuh bagaimana tuh ya. Ya, jadi bagaimana melihat ekonomi mungkin dari soal keluhurannya dan sebagainya, panggilan ekonomi, panggilan bisnis dan sebagainya barangkali ya. Nah itu belajar dulu di STF. Dia belajar lalu kemudian mendengarkan. Gitu. Ya dari segi jumlah tidak banyak sih, tetapi ya orang bilang kadang-kadang mau belajar filsafat itu orang yang tidak punya kerjaan gitu. Dari teman-teman yang di Triarkara misalnya, ya, orang yang sudah punya pekerjaan, mereka mau belajar filsafat gitu ya, gitu, nggak punya pekerjaan lagi gitu ya, dah belajar. Gitu. Tapi filsafat membantu mereka untuk berpikir lebih kritis, ya, bisa menimbang dengan apa itu? Dengan cermat, lebih teliti, ya, punya prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih clear, ya, lalu kemudian orang yang dialog, ya, bisa dialog, ya, jadi tidak mati baku dengan pikirannya, tapi bisa dialog. Nah itu filsafat, ya, filsafat itu selalu menghargai pendapat dan titik pandang yang lain, tapi tujuannya untuk mencari kebenaran, mencari yang jernih gitu. Tadi Roma bilang bisa mahasiswa jadi mahasiswa pendengar. Pendengar ya. Itu syaratnya gimana? Atau siapa saja boleh untuk menjadi mahasiswa pendengar itu bagaimana? Siapa saja boleh ya. Jadi masuk pendengar kan kami istilahkan orang yang tamu lah, suka mau mendengar gitu, suka mau belajar filsafat gitu. Syaratnya hanya ya sudah membayar per SKS gitu, kalau nggak salah saya tidak ingat persis, punya 3 SKS berapa gitu, lalu Harus kemudian ikut ujian juga mau atau? kalau mau ujian silakan. tes ya. Nanti kami kasih sertifikat. Nah sertifikat itu penting untuk beberapa orang. Ini kami sudah lulus 1 mata kuliah gitu. Gitu. Dan nanti kalau misalnya dia ingin menjadi mahasiswa pun kami bisa akui itu sertifikatnya itu, karena dia sudah ikut belajar full dengan kami, lalu kami bisa akui dan kami bisa ya bisa menjadi semacam nilai pengganti itu dari situ. Jadi kalau sekarang sistemnya kayak kursus di luar, yang nanti bisa apa itu nilainya diakuisisi oleh perguruan tinggi. Ya, model sekarang kan model MBKM itu, belajar di banyak kursus, silakan dibawa, lalu kemudian nilainya bisa dikonversi ke nilai-nilai di kampus. Nah, kami menyediakan begitu, siapa mau datang untuk belajar dan untuk silakan. Itu dia. Jadi ada beberapa yang datang dari Unsrat, kadang-kadang suka gitu melihat, mendengar apa sih filsafat gitu. Iya. Iya. Mau ada dan juga apa ya? Udah kadang tiba-tiba hilang. Tentang pertukaran mahasiswa. Nah, ini sempat ini kan tiap tahun, Bu ya. Oh ya. Ini programnya gimana ini, Pak? Jadi STF Seminari Pineleng itu sudah cukup lama ya, dalam rangka membangun dialog, ya, apalagi sejak Konsili Vatikan kedua itu, ya, kami mulai sering berdialog dengan teman-teman dari UKIT, lalu dari fakultas-fakultas teologi yang lain, ya. Pernah kami membentuk segi 5, ya. Jadi dulu ada UKIT, ada STF, ada STT Telling, ada Kelabat, ya, ada Parakletos, itu sudah 5, lalu kemudian ditambah sampai 7 gitu. Itu dia, ya. Jadi sudah dari dulu ya ingin membangun. Mahasiswa datang ke tempat kami, lalu kami datang juga ke tempat mereka. Makin lama berkembang menjadi program pertukaran mahasiswa 1 minggu, ya, tiap tahun, ya 8 hari lah gitu. Dan itu berkembang bukan cuma teologi tetapi juga dengan IAIN. Ya, waktu itu masih ST Staken ya waktu itu ya. Jadi sampai sekarang sudah Stein. Terus muncul Staken, kami ajak juga. Gitu. Jadi sekarang ini
menjadi program tahunan, program wajib ya, tidak boleh tidak ada begitu ya. Jadi kami membuat pekan pertukaran mahasiswa. Mahasiswa IAIN dan mahasiswa UKIT, mahasiswa Staken, mahasiswa STP Don Bosco juga, mahasiswa Parakletos datang ke tempat kami, belajar, mendengarkan tadi, lalu kemudian ikut perkuliahan, ikut tinggal di asrama, ikut makan dan apanya, tinggal di tengah-tengah para calon imam. Dan sebaliknya juga dari kami, mereka pergi ke sana. Ya, mereka ya selama ini yang selalu aktif kami, yang selalu bisa menerima dan memberi kami. Kadang-kadang mereka itu ada yang cuma memberi, mengutus, tapi tidak menerima karena situasi asramanya belum kondusif dan sebagainya. Tapi yang jelas ada terus. Ya. Jadi 8 hari mereka tinggal itu di tempat kami. Itu semacam ya boleh dikatakan program yang wajib dan jadi unggulan juga ya. Gitu. Tinggal bagus dan sangat membuka wawasan. Ya, sangat membuka wawasan. Jadi ada orang yang takut-takut dengan gereja Katolik misalnya datang ke tempat kami, ternyata orang-orang di situ tidak menakutkan seperti yang kami kira. Ternyata ajarannya tidak menakutkan seperti yang kami kira itu. Begitu juga dari kami yang pergi ke IAIN ya, baru-baru mereka tinggal di asrama dan mereka sangat senang ya karena sangat diterima oleh mereka. Ya, pulang dibawakan sarung, ya, yang putri pulang dikasih jilbab, gitu. Kenang-kenangan. Iya, kenang-kenangan, ya, gitu. Wajib berarti untuk mahasiswa STF sendiri berarti wajib untuk ikut program ini. Iya, untuk kami ya tentu dari segi tergantung penyelenggara ya, kadang-kadang tidak bisa memuas semuanya. Tapi kami bisa mengutus setiap tahun itu 40-an mahasiswa setiap tahun. Jadi dari tingkat 3 sampai tingkat 4 atau tingkat 2. Nah, kami syaratkan harus sudah semester 5. Semester 5 dan semester 6 mereka sebisa-bisanya mengalami ini. Apa manfaatnya kira-kira untuk mahasiswa maupun untuk STF sendiri dengan menjalin kerjasama semacam pertukaran mahasiswa itu? Iya. Jadi STF sebagai milik gereja Katolik itu ya dari ajaran gereja kita harus terbuka ya. Dari kita sudah sejak Nostra Aetate kita diminta untuk berdialog ya. Nostra Aetate itu satu dokumen tentang kebebasan beragama. Ya, gereja Katolik ya mengakui ya kebenaran-kebenaran ya agama ya yang lain ya gitu dia. Gereja Katolik tidak menentang kebenaran-kebenaran yang dianut agama-agama yang lain dan dengan sangat terbuka berdialog. Nah, teori ini atau ajaran ini tidak boleh cuma ajaran, tapi harus dipraktekkan, ya, harus dialami, ya, karena ajaran itu bisa sangat ideal, tetapi realitasnya bisa lebih sulit, ya, gitu dia. Jadi ketemu orang tahu bahwa mereka itu saudara kita, tetapi belum menyapa, belum tinggal, gitu. Dan itu proses, jadi kami senang, jadi karena misalnya satu hari pertama masih curiga, satu hari kedua masih takut-takut bertanya, ya hari ketiga mulai lebih lepas bebas tertawa terbahak-bahak dengan mereka, lalu mulai mulai sangat open ya, jadi bisa bertanya, itu dia. Jadi sangat berguna ya karena namanya kata dialog itu tidak menjadi klise saja di pikiran tetapi dipraktekkan itu dia. Dan untungnya bagi STF kami juga mengenal ya mereka juga membantu kami. Jadi mereka misalnya ya dari IAIN itu dengan senang hati memberikan dosen Islamologi misalnya, ya bekerja sama dengan dosen kami dan kami mendapatkan informasi dari orang pertama yang menghayati itu dan itu keuntungan. Jadi kami ya kadang-kadang juga di dalam penelitian ya. Jadi misalnya dari UKIT mereka ada satu lembaga kajian untuk perempuan misalnya, ada mitra perempuan atau apa yang mereka meneliti juga gender gitu ya. Nah kami terbantu juga sharing dari mereka ya.
gitu. Lalu sangat memberi masukan ya. Bagi kami lembaga terbantu dengan adanya ini. Ya, memang yang mengorganisir mahasiswa, ya kami hanya dampingi saja, dan mereka ada namanya forum mahasiswa lintas agama, ya mereka buat. Dan tuan rumahnya bergantian, ya itu juga organisasi ya, latihan organisasi dan lintas batas. Itu dia kira-kira. Jadi ya mungkin membantu juga ya pemerintah sekarang ada moderasi beragama apa semua, itu kami ya sudah laksanakan sejak dulu dan sekarang. Bahkan ketika COVID kami buat ya, tetapi online gitu. Waktu itu satu kali saja saya kira COVID yang tahun pertama itu tahun 2020 itu kami batalkan karena baru mulai Februari, rencananya bulan April, saya bilang sudah batal saja. Tapi 21 dan 22 kemarin sudah offline, sudah sama-sama tinggal. Tetapi yang 21 kami buat online gitu, dan mahasiswa tertarik sekali, mereka duduk di kelas di sana. Seorang guru dari AIN berbicara ya, yang dari UKIT juga berbicara tentang gerejanya. Wah, menarik sekali itu ya. Kami juga mengajar online kepada mereka, jadi itu, dan semangat sekali gitu, menyanyi dengan bangga di depan kamera gitu kan, gitu, asik sekali. Iya. Mau ini STF ini kan masih terbatas pada kalangan Katolik. Sempat terpikir untuk seperti sekolah tinggi filsafat yang lain, yang terbuka untuk umum. Untuk umum ya. Iya. Memang sudah ada pembicaraan sih ke sana ya. Tahun lalu di dalam Lokakarya kami sampaikan ini. Bagaimana kalau kita membuka ya untuk semua gitu ya. Tapi kemudian di dalam rapat itu dibicarakan, ini bukan wewenang kami, ini milik keuskupan. Jadi keuskupan yang menentukan. Dan sampai sekarang belum rupanya terlalu belum terlalu mendesak seperti itu. Jadi tetapi kami membuka diri untuk itu ya. Pertama dengan pertukaran itu, yang kedua dengan mengundang dosen dari luar, tapi juga kami mempersilahkan mahasiswa-mahasiswa pendengar itu. Ada keinginan juga sih untuk membuka lebih luas ya gitu, supaya filsafat lebih mencerahkan ya, mencerahkan budi begitu ya, mempertajam hati nurani begitu ya. Tetapi sampai sekarang masih itu ya, moga-moga nanti ke depan ya ke sana ya gitu. Tapi itu juga berhubungan dengan kurikulum, barangkali kurikulum filsafat yang murni filsafat harus diolah ya supaya bisa lebih terbuka. Tapi kalau namanya filsafat memang terbuka sih gitu. Kita tidak mengajarkan filsafat Kristiani gitu ya. Kita mengajarkan filsafat, memang filsafat yang umum. Jadi siapapun bisa belajar itu. Nanti yang filsafat Kristiani kami ada teologi moral ya, itu dia tentang dosa, tentang apa itu penilaian moral dan sebagainya. Tapi yang namanya filsafat memang filsafat umum ya, yang itu dia. Jadi itulah makanya bisa orang datang untuk terbuka itu. Iya. Moga-moga ya, doakan saja supaya ke depan. Oke. Ini kampus ini mengambil moto Fides, Veritas Ministerium. Bisa dijelaskan, Bu? Ini maknanya apa? Ya, Fides artinya iman. Veritas artinya kebenaran. Ya, ministerium itu pelayanan lah gitu ya. Jadi ada berbagai ya, bisa dilihat berbagai aspek ya. Fides itu berhubungan dengan iman. Jadi kami mendasari diri dan untuk dengan iman mempelajari iman gitu kira-kira ya. Jadi itu juga tujuannya supaya semakin punya iman yang kuliah di situ ya. Tapi yang terutama adalah bahwa kami berusaha mendalami secara kritis iman kami juga ya. Kami berusaha memahami seluk-beluk iman. Kami berusaha mempertanggungjawabkan iman di situ. Itu terutama di bidang-bidang teologi. Lalu kemudian veritas sebenarnya mau mengangkat apa yang digumuli oleh filsafat sebenarnya. Jadi apa yang
kami mencoba setia kepada kebenaran, ya, kebenaran menuntun kami pada kebijaksanaan gitu ya. Nah itu dia. Jadi itulah lalu kemudian nilai-nilai kebenaran itu harus dicari, harus dicintai dan harus dibela, ya, gitu dia. Jadi kami ingin mahasiswa kami atau juga dosen-dosen kami itu, ya, setia di sana kebenaran. Dan kebenaran itu sifatnya universal, jadi tidak punya cuma kebenaran sendiri. Jadi di sana terkandung juga keterbukaan, ya, pada kebenaran-kebenaran yang bisa berlaku bagi semua orang, ya, gitu dia. Nah lalu kemudian ministerium artinya pelayanan. Ya, pertama ministerium bisa dihubungkan dengan calon imam, bisa dihubungkan dengan calon-calon guru agama, ya, guru iman begitulah, gitu. Tapi juga kami punya tujuan supaya apa yang kami miliki itu ini melayani, gitu. Jadi pelayanan supaya kami punya sifat melayani, pemimpin yang melayani. Itu kira-kira. Ya. Nah, STF ini juga kan orang umum tahu sering apa ya menjaga apa, moto itu. Tapi juga dalam beberapa apa ya penilaian juga orang menganggap STF juga terbaik dalam beberapa banyak hal. Hmm. Nah, untuk menjaga citra itu gimana mau? Iya, sebenarnya apa yang sekarang didengung-dengungkan oleh pemerintah, ya, di dalam Dirjen Dikti itu ada kita diminta semua untuk menegaskan apa anti 3 dosa perguruan tinggi, ya. 3 dosa. Gitu. Kan sekarang ini sedang rame nih 3 dosa perguruan tinggi, ya. Yang pertama dosa intoleransi, ya. Yang kedua dosa perundungan, bullying dan sebagainya itu, ya. Dan yang ketiga dosa kekerasan seksual. Nah ini kan beberapa tahun ini marak, ya, sampai kemudian yang ketiga ini ada permen khusus untuk mengajak perguruan tinggi ini. Ya, tetapi yang lain juga dosa korupsi, ya, plagiarisme dan sebagainya. Nah kami itu sudah dari awal kami mencoba untuk memegang ini sebagai kode etik kita. Jadi kita tidak mentolerir misalnya plagiarisme. Kita tidak mentolerir misalnya kekerasan seksual, gitu ya. Dan itu dijaga, ya, dijaga sebagai kode etik dan juga sebagai identitas, gitu dia. Ya keras-kerasnya kami bisa mengeluarkan mahasiswa, ya, karena mencontek misalnya. Jadi mencontek tidak boleh, ya. Nah sekarang memang sedikit repot juga, ya, tapi kami tetap dengan itu, ya. Repotnya apa? Sekarang menconteknya, kalau dulu kan menconteknya di kelas gini, lihat gini toh, gitu ya. Sekarang enggak, sekarang dengan internet dan apa semua, ya, gitu dia. Menconteknya dengan berbagai macam. Nah itu terpengaruh juga, terutama ketika mengerjakan paper dan apa semua. Ya gitu dia. Nah kami ingin yang namanya kebebasan akademik, otonomi keilmuan itu tetap dijaga, gitu dia. Dan ya, dan syukurlah itu sampai sekarang masih ini. Kami buat, ya, kalau misalnya ada orang mencontek, itu kasus besar di STF Seminari Peneleng. Kalau ada orang membuat paper dan mirip, ya, begitu, itu kasus besar. Jadi bukan kasus ringan tapi kasus besar, ya, langsung dirapatkan komisi etik, ya. Kami boleh dibandingkan dengan komisi etik, tapi biasanya kami tunjuk beberapa orang untuk meneliti, verifikasi dan sebagainya. Kalau kasus sama papernya sama itu gimana mau? Dua-dua kena. Kalau papernya sama, itu diteliti. Siapa ambil siapa, gitu dia. Kadang-kadang ada terjadi nih, ya, orang sama persis, tetapi ternyata mereka pakai komputer yang sama. Gitu dia. Nah yang terakhir itu melihat itu, dan dalam keadaan waktu yang mepet dia kutip, malah dia ambil saja, gitu. Nah kami teliti, nah sekarang verifikasinya lebih lama dari dulu, ya. Kalau dulu
Karena waktu itu kan namanya mencontek itu cuma di kelas ketika ujian, gitu ya. Gitu. Lalu orang mencontek saja, kalau cuma melihat ya sudah itu dia yang kena. Tapi kalau misalnya yang satu mencontek, yang satunya memberi izin untuk mencontek, dua-duanya kena. Gitu. Nah sekarang sedikit lebih ya karena kita juga harus memperhitungkan keadilan dan sebagainya. Lalu kami buat dengan komisi etik dan apa itu verifikasi. Lalu kemudian kami lihat ya ada kecenderungan juga untuk lebih berbelas kasih memang. Jadi misalnya diberi kesempatan ya tingkat 1 berapa gitu ya. Tingkat 1 kalau baru 1 kali ya berbeda dengan tingkat 3 yang sudah lebih paham dan sebagainya. Dan rupanya dari Dirjen Dikti mengendaki seperti itu ya supaya ada penelitian yang sungguh-sungguh ya, ada satu aplikasi di mana kita bisa meneliti berat dan tidaknya sebuah pelanggaran dan sebagainya. Tapi kami ya punya komitmen yang jelas itu, dan komitmen itu dijaga terus. Dan nilai ya, yang berikutnya nilai ya. Ya nilai kami kadang-kadang antar kami sendiri mengatakan nilai kita mahal-mahal ya. Gitu. Jadi kalau orang dapat nilai 3 di STF Seminari Peneleng itu boleh dikatakan memang dia berusaha sungguh-sungguh gitu ya. Jadi 3 itu kami tidak ingin menjadi hanya sekedar pemberian dan belas kasih dari dosen. Kami hanya ingin mengatakan kalau orang dapat IPK 3 memang IPK 3 sungguh-sungguh. Ya. Itu tadi ada Yakob Utama di depan sana tulisan, kami tidak membutuhkan yang pintar tapi kami membutuhkan yang jujur. Ah itu dia. Itu wah ini bagus juga nih ya. Kira-kira begitu. Jadi mungkin 2,75 kami itu memang sungguh-sungguh dengan perjuangan yang ini. Dia mungkin dengan kejujuran, dengan ini tidak pemberian dosen. Ya tidak apa ya, tidak dengan mudah ya. Jadi orang sungguh-sungguh belajar, orang sungguh-sungguh berusaha, dan kami dapat kasih nilai ya, sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Ya mungkin itu. Ya, kalau saya hitung-hitung ada dosen tertentu yang karena kehadiran nilainya sudah bagus tuh ya. Kalau kami kehadiran saja mungkin baru sekarang ini kami hitung ya. Kami kasih 5%, 5-10% saja. Hadir 5%. Tapi kalau hadir semua ya itu, kalau tidak hadir semua ya kurang. Tapi dulu pernah ada yang mengusulkan kehadiran itu 15%. Jadi begitu mereka dapat B, begitu kehadirannya penuh semua dia bisa dapat A. Nah itu yang kami tidak terlalu sampai ke sana ya. Itu dia. Kira-kira tantangan ke depan sekolah tinggi filsafat ini seperti apa? Mungkin dari analisa-analisa pembicaraan internal. Iya, kami karena ikut perkembangan di dunia pendidikan ya. Ada misalnya indeks kinerja utama ya yang ada misalnya untuk dosen, untuk kurikulumnya, dan untuk kerjasama dengan luar, itu jadi tantangan tapi juga jadi peluang ya. Jadi misalnya untuk sekarang ini kan dunia pendidikan itu tidak hanya menekankan output ya, berapa lulus gitu, tetapi outcome gitu. Nah itu juga tantangan dan sekedar peluang, dan juga peluang ya. Maksudnya begini, sekarang ini misalnya di dalam threshold study untuk melihat mahasiswa lulus kita itu berhasil atau tidak, pemerintah menaruh ini ya, kalau berhasil lulus itu harus 1,25 kali gaji minimum gajinya. Jadi upah minimum regional ya 1,25 ya kali itu. Ya, lalu itu menjadi poin penilaian ya gitu. Nah, ini tantangan bagi kita karena apa? Karena STF Seminari Peneleng itu tidak berpikir tentang mencari uang gitu ya. Kalau mau melayani ya melayani dengan jujur. Ya pengabdian gitu dia. Nah, pengabdian ini tidak bisa dihitung dengan uang. Iya. Nah, tantangan ini untuk STF sendiri tantangan nih, masa
pendidikan dihitung dengan gaji gitu ya. Pendidikan dihitung gaji, tapi pendidikan kami dihitung dengan integritas. Ya, pendidikan kami membantu untuk orang integritas. Nah, ini yang kadang-kadang jadi kadang-kadang kami bisa mahasiswa kami mau bekerja apa ini ya? Cari yang gajinya tinggi, padahal sebagai imam ya gaji mereka rendah. Ya, sebagai guru iman mereka rendah gajinya. Jadi di situ tantangan. Yang lain-lain tantangan kurikulum, kita diminta untuk bekerja sama dengan luar negeri dan sebagainya, itu juga tantangan menarik ya. Oh, kalau begitu kita harus berkembang ke sana. Lalu kemudian dosen harus bekerja di industri ya, industri kami apa ya, lalu kami harus menyesuaikan industri kami ya pengabdian di masyarakat ya misalnya. Itu juga tantangan menyesuaikan apa yang menjadi katakanlah standarisasi dari pendidikan di Indonesia. Ada juga tantangan supaya menulis dan sebagainya, yaitu juga tantangan STF. Jadi tantangan dan sekaligus peluang, gitu. Iya, itu kira. Oke, Mo, ini sudah 68 tahun, baru-baru kayaknya baru berusia 68 tahun. Ini ada kegiatan spesial atau apa? Iya, kami ini nanti tanggal 19 sampai tanggal 21 akan ada reuni. Kami harap akbar, tetapi kami tidak tahu ini persis akbar atau tidak, tapi yang jelas kami mau mengundang para alumni untuk datang di kampus ya, untuk ya menyegarkan ingatan mereka, membangun visi bersama, membangun misi bersama, ya, mendengarkan juga beberapa masukan ya dari lalu kemudian kami ingin bahwa alumni kita itu lebih berdaya, lebih punya greget gitu ya, gitu dia. Banyak yang menjadi tokoh-tokoh penting, ya ada 6 orang uskup yang sampai sekarang masih hidup ini, ada ya dari tempat kita ada 7 uskup ya kalau nggak salah, yang lulusan kita. Ya. Tetapi yang penting-penting ini tokoh-tokoh seperti ini. Yuk membangun jaringan ya. Banyak juga di yang menjadi dosen, banyak yang menjadi tokoh penting ya. Nah, itu kita mau ya ketemukan ya, kita bangun sinergi, bangun semangat lagi ya. Misi alma mater mari kita kuatkan lagi gitu kira-kira. Oke. Ya mungkin cuma itu. Oke, terima kasih. Saya sendiri bingung mau bertanya. Oh, saya terlalu banyak bicara ini ya? Tidak, bukan itu. Atau mungkin pertanyaannya sudah habis. Iya, itu memang. Iya. Oke, Tribuners, demikian perbincangan saya bersama Romo Gregorius Hertanto, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng. Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa Tribuners di Roma, tapi yang jelas perbincangan ini menarik karena di Sulawesi Utara ini ada sekolah yang membina sebenarnya mau dibilang iya, membina apa Romo ya? lagi yang bicara. Ya, membina calon imam ya menjadi salah satu penyumbang untuk apa yang penting ya bagi masyarakat ya, saya kira ya. Ketika ada orang yang berpikir tentang integritas moral ya, orang berpikir tentang karakter ya, orang berpikir tentang pendalaman iman ya, moderasi beragama ya, itulah salah satu sumbangan STF saya kira. Oke, Romo, terima kasih banyak sudah datang di studio. Terima kasih banyak. Iya. Dan iya. Terima kasih pokoknya. Benar, oke, kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang lain.